Kalau sekali dudukan itu bisa ngabisin 6 batang, kadang pernah malam 1 bungkus pernah. Halo guys, masih bersama saya Asafar. Ini adalah hari kedua saya berhenti merokok. Ini saya akan mendokumentasikan gimana sih rasanya hari pertama nggak merokok itu seperti apa. Jujur hari pertama itu sangat sulit. Biasanya yang habis makan, kalau pas duduk diem main HP, pas ngopi, kalau nggak ditemenin sama rokok itu sangat sulit ya. Tapi alhamdulillah saya melewati masa-masa sulit itu. Di hari pertama saya sudah melewatinya, dan ini memasuki hari kedua. Saya sengaja ini bawa bawa permen. Mana permen itu? Saya sengaja bawa permen ini biar nanti kalau pas teman-teman merokok, aku udah nggak pengen ngerokok lagi. Nah, jujur aja, teman-teman saya itu semuanya merokok, satu sih ya enggak. Kalau untuk warga Lampung Timur, saya sekarang berada di Kecamatan Ribawono. Kira-kira kalau ada yang tahu di mana ini? Ada yang tahu nggak? Oh ya guys, jadi kalau malam itu biasanya kan saya kalau malam habis sholat maghrib itu biasanya duduk di luar. Kalau nggak baca manhwa, scroll TikTok, Instagram atau YouTube, atau cari referensi buat konten, atau biasanya juga ya edit video lah yang untuk dia upload. Itu biasanya sambil ngerokok, biasanya sampai jam 11, jam 10, jam 11 itulah. Itu kalau sekali dudukan itu bisa ngabisin 6 batang, kadang pernah malam 1 bungkus pernah. Karena apa ya, aku kalau sendirian apalagi sibuk scroll HP ya, nggak ada temen ngobrol ya, biasanya cuman rokok. Jalan-jalan guys, di sini sangat bagus banget ini, ada tempat duduknya tuh, ada sawah di belakang sana, sawah dekat jalan, pohonnya rindang banget. Ini kalau perjalanan jauh sangat cocok buat nyantai di sini guys. Biasanya kalau habis makan pagi, sarapan pagi sebelum berangkat kerja, sebat turun. Ini tadi juga saya dari rumah sampai sini, ini memakan waktu perjalanan sekitar setengah jam dari rumah. Sepanjang jalan itu otak selalu mikir, ini kalau berhenti di Indomaret, beli rokok, beli jajan,
enak banget ngerokok dulu sempat. Panjang jalan tuh pikirannya ke situ terus. Gimana ya? Ini bukan lagi karena mulut asem atau memang ngerokok itu rasanya enak, bukan lagi ke situ, tapi karena kebiasaan. Sudah terbiasa dengan rokok, jadi sebentar-sebentar rokok, sebentar rokok, jadi kebiasaan. Itu sangat sulit banget buat ngilangin itu. Gimana ya, namanya juga orang punya niatan buat berhenti merokok itu sangat sulit banget. Saya ngumpulin niat ini udah berbulan-bulan, mungkin bahkan udah setahun yang lalu. Nah, sore itu dalam hati, ini rokok terakhir, besok nggak beli lagi lah, atau nanti malam nggak beli lagi lah. Tapi sampai malam, sampai besoknya ketika berangkat kerja mampir Indomaret ya tetap beli. Itu setiap hari itu pasti kepikiran habis tinggal rokok 2 batang lah ya dibungkus, tinggal 2 batang, pasti mikir wah ini rokok terakhir lah, besok nggak lagi. Cukup ini rokok terakhir, tapi ternyata ya sama aja, tetap beli. Jadi sebelum saya bikin konten, sebelum saya bikin rekam jejak ini, saya sudah selalu punya niatan untuk berhenti merokok, tapi ya sangat sulit banget. Aduh. Wes, terus tumpah semua. Mungkin enaknya pakai ini aja. Sini ya. Inilah. Satu hari ini perasaanku sangat berat banget untuk melewati. Satu hari itu terasa lama banget. Setiap jam, setiap bengong, setiap duduk, setiap beraktivitas, otak ini selalu muter aja pengen ngerokok, beli rokok, mana rokok. Apalagi kemarin kan libur ya, nggak ada kegiatan di rumah. Ngelihat asbak, ngelihat bungkus rokok, ngelihat korek, udah itu nggak bisa ditolak lagi tuh, nggak bisa diajak kompromi tuh. Otak langsung mikir, mana nih kok nggak ngerokok lagi, ayolah rokok, nggak apa-apa, cuma sebatang aja, lagian nggak ada yang tahu juga kan gitu. Aduh, memang mungkin sebenarnya setan yang bisikin kita itu ya otak kita sendiri. Otak kita sendiri itu jadi setan malahan, karena kebiasaan ya. Jadi istilahnya kalau kita biasa melakukan sesuatu, ketika kita mencoba berhenti aja, pasti otak ini punya inisiatif menghasut, ayolah nggak apa-apa, sebentar aja nggak apa-apa. Itu otak kita. Mungkin itu setannya ya otak kita sendiri sebenarnya.
Ini di sini ini hari kedua, berarti tanggal 31 Mei 2025. Ini sebenarnya, oh ya, sebenarnya kemarin saya sudah buat video pertama, cuman memang nggak bikin vlog. Jadi kemarin dalam bentuk short. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau lihat, silahkan klik aja bagian short, cari di situ ada video rekam jejak hari pertama berhenti merokok 100 hari. Jadi saya punya niatan 100 hari buat 100 hari tanpa rokok. Gimana rasanya, gimana perjalanannya. Kalau memang teman-teman ada yang mau, ada yang punya niatan untuk berhenti ngerokok tapi masih belum bisa, atau pengen tahu rasanya gimana sih orang yang kecanduan rokok terus berhenti, gimana sih ceritanya setiap harinya, gimana sih perjalanannya selama 100 hari tanpa rokok, boleh diikuti terus perjalanan saya setiap hari. Saya akan buat video rekam jejak ini selama 100 hari tanpa rokok. Jadi 100 hari saya selalu bikin updatean apa yang saya rasakan ya. Saya juga update, saya juga share video ini bukan hanya di YouTube, di short juga, di Instagram, di Reels juga, di TikTok, di Facebook. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak yang terinspirasi, nggak apa-apa, silahkan buat aja video yang sama, video dengan cerita masing-masing. Misalnya 30 hari tanpa rokok, 10 hari tanpa rokok, atau sehari tanpa rokok, nggak apa-apa. Kita share aja, kita berbagi pengalaman masing-masing. Kalau saya kan ini memang hari kedua ya, masih berat. Otaknya kita itu masih selalu mikir mana rokok. Gimana enggak, saya sudah 13 tahun kecanduan rokok. Jadi dulu saya pertama kali merokok itu tahun 2011 ya, 2011. Jadi kalau 2011 ke 2025 sekitar 14 tahun ya, 14 tahun yang lalu. Jadi dulu saya SMA, SMP nggak ngerokok, jadi pas saya kuliah aja ngerokok. Selama 14 tahun saya kecanduan rokok. Bahkan parahnya lagi, dulu waktu masih kuliah kan, gimana, kalian tahu sendiri lah gimana sulitnya anak kosan ya, makan terbatas, jajan nggak bisa, uang buat rokok juga kadang ketengan itu bahasanya itu, kalau habis makan di warung biasanya beli rokok cuma sebatang, itu bisa dipakai buat 3 atau 4 kali. Jadi ngerokok berapa kali sedotan itu dimatiin, nanti disisain buat malam, atau disisain buat nanti lagi buat merokok lagi. Itu zaman-zaman kuliah. Setelah kuliah kerja ya, ngerokoknya karena ngerasa punya penghasilan sendiri, ngerokoknya semakin ngebut, semakin hari semakin ngebut. Saya memang sempat berhenti rokok ya tahun 2019 sampai 2020 kalau nggak salah, itu saya sempat berhenti rokok 2 tahun karena waktu itu karena saya sakit asam lambung sampai GERD ya. Jadi dokter menyarankan saya untuk berhenti merokok. Saya berhenti merokok di situ selama 2 tahun. Tapi ya ketika aktivitas sudah sudah berjalan lagi, badan sudah merasa enak lagi, karena memang berhentinya itu karena sakit,
bukan karena niat dari hati ya. Jadi balik lagi, mudah-mudahan ini karena niatnya memang dari hati ya, karena kalau dari hati kan mudah-mudahan kita diberi kekuatan aja, gimana gimana kita bisa melewati hari demi hari sampai 100 hari dan sampai kita terlepas dari kecanduan rokok. Mungkin itu aja ya guys ya untuk hari ini, untuk updatean hari ini. Besok kita lanjut lagi dengan updatean hari ketiga. Silahkan di like dan subscribe dan di share kalau memang teman-teman mau mengikuti perjalanan saya setiap hari. Salam sehat, no smoking, dan tetap hidup. Terima kasih.